aku murka kepada orang yang mengetahui tapi tidak murka. Dan muka diselentik, ambil aku yang diselentik balik. Ya, gitu. Gara-gara lupa gitu. Biar balik diulangi mana. Ya itu, jadi maksudnya supaya kamu bersih, supaya kamu. Karena memang harus begitu. Memberikan sebagian apa yang kita cintai. Kamu termasuk orang yang. Jadi kalau banyak kesulitan rumputnya ini. Pertama kurang dekat, kurang sedar. Wis ngono tok wis nyelesain. Enggak perlu ini kita harus begini secaranya. Percuma kan ngomong ngono. Itu kamu musyawarah tapi tidak Allah tidak mau ikut campur jalan keluarnya. Karena bukan itu yang diinginkan Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan, kekuranganmu di sini. Ngono tok. Kan sudah dikasih tak lipat gandakan. Lu jawab apa sih? Kok tidak percaya? Kebaikan sekali 10. Lu, wis ngono kok sih tidak percaya kon. Jadi percaya bentuk. Kalau kamu nggak beriman sama sekali dijarno memang. Kalau beriman disayang kon. Ano iki, maka dipanggil terus dia untuk melakukannya. Enggak dibentuk namanya. Maka bersegeralah kamu jangan sampai jadi azab. Sesuai kon tidak nur diazab sisan kon. Itu kuncinya cuma lu. Saya kaji dari dulu. Kesalahan saya juga kebanyakan lemah di situ. Nah, bunda itu coba. Jadi di dalilnya itu duduk suge. Orang beriman itu lapang dan sempit. Nah kalau kita lapang aja sudah sulit, apalagi sempit. Sampai-sampai sedekah itu kalau kamu nggak setengah kurma aja sudah memadai. Kalau kamu, saya sering mengatakan saya nolong orang sakit itu, ngobatinya dan sebagainya. Bukan ngobat, mendoakan. Mudah, karena kondisinya bagus. Nah, iya itu, makanya orang berobat, wah aku cek soroi. Nah, dia pasti kurang itunya. Jangan bukan kurang obat, kurang sedekah. Kan Allah itu kan ada janji Tuhan. Kan kamu janjinya dokter, bukan janji Tuhan. Janjinya dokter. Siapa dokter ini? Wong dokter itu gak iso ngobati. Cuma dia suruh ikhtiar. Ujung-ujung kan dari Tuhan. Ujungnya Tuhan itu ya minta Abdunallah bin Nanas itu. Jangan kamu orang kafir aja banyak sedekah itu dapat dia. Kan gitu ya. Nah, kan tangkap polisi apa kon sedekah beres kon. Masih nyogok padahal bisa selesai. Urusan sing elek itu selesai. Paling cuman jangan diulang lagi ya. Jangan diulang lagi ya. Jadi polisi ini anu Pak sering-sering aja ngono bener nih. Iku bahasa diwali. Wong isi anteng-teng jadi ngono. Gak liwat ini, gak liwat kene tadi. Jadi saya tak kaji itu cuma 2 doa anak gue kan alif lam mim dalika kita boleh roya dalim. Terus orang-orang takwa itu tanda-tandanya sholat berikan sok membelanjakan sebagian hartanya. Terus lagi di Anfal gitu. Setelah orang itu kuat iman, setelah orang beriman itu tersampaikan ayat Allah bertambah imannya. Terus dia mendirikan sholat dan memberikan keselamatan. Itu orang-orang yang dapat petunjuk. Nah, terus arwah lagi bidin, kamu termasuk bohong agama. Kalau kamu punya tidak memberikan kepada anak yatim, mengirimkan orang miskin. Terus sholatnya sahun, wis iku kabeh. Pembohong-pembohong agama. Ya ono, terus wong ape mati. Yaitu ditampak sing kurang pasti sedekah. Akhirnya dia menjaluk mundur untuk bayar sedekah. Menurut minta mundur sesaat saya mau bersedekah. Mereka itu, kurangnya dok ini. Nah, iku sing bahaya. Cuma dok ngono tok. Nah, dan di situ ada janji Tuhan yang kita pakai akal gitu. Nah, makanya kalau kita beriman diserentik sama Allah. Nah, nanti kita mau bilang takdir tok anu telu. Ada keteledoran kita. Ya toh. Nah, lalai. Ada ujian, si mana? Nah, ujiannya harus sabar. Karena mau naik tingkat. Ya toh. Nah, ini harus satu ini, harus tobat.
tak mengulangi lagi. Nah, ketiga, takdir. Takdir itu harus minta ridhonya sama Allah, sudah ketetapan Tuhan. Jadi ono kabeh gitu, tapi kita hantam aja semuanya, ini kesalahan kita. Gitu. Nabi-nabi walaupun ditakdirkan dia Robbana, padahal dia sudah ditakdirkan, tapi dia punya adab sama Allah, enggak. Tetap aku sing salah. Ngono ya. Kamu pakai hakikat, kalau pakai akal pasti sopo aku iki. Salah dhewe aku. Oh, enak ngono lho. Makanya di Amalia itu kan harus kita Apa? Nah, iya, semuanya. Nah, jadi kayak Nabi Adam. Dia di mana itu di surga seperti saya katakan. Dia nggak pernah tawadu, nggak pernah merasa susah, nggak pernah ini asik aja gitu. Royal dia itu. Nah, lama-lama dia kan nggak merasa sedikit ya. Kadang-kadang itu kok no panganane manduk ae kayak no ayam wis sedekah. Gitu. Jadi memang kalau mau nyelidiki di situ, orang mau mati juga gitu. Orang mau kena musibah besar itu, ditukar azab itu, wong sugih-sugih dikandani. Apa kon ndak itu Allah lagi gak bukan kurang itu, kurang sedekah jadi Allah tutup koropo. Itu di Quran itu. Aku tak golek imani Quran. Gak ono. nah, menjauhkan murka Tuhan. Murka Tuhan menjauhkan bala. Nah, makanya nah sama Allah ini kasihan ini, selentik sama Allah. Ya toh. Ya dikongkon iblis sing nggodha dhek. Ya toh. Nah, akhirnya dia mudun. Nah, mudun itu baru dia disempurnakan. Nah, pertama ditalkin supaya hablunallahnya jalan. Kan gitu ya. Yang kalau di surga enggak jalan di pokoknya asyik doai. Nah, terus dia merasa salah, Rabbana dzulamna ya Allah. Nah, itu tawaduknya itu yang ditunggu sama Allah. Nah, makanya sering orang tuh dikasih seneng apa dan sebagainya, terus dikasih ujian di tawaduk, no dia tidak gelem, malah nyalakno Tuhan. Nah, itu dia termasuk orang-orang yang kufur, asyik. Dia tidak merasa gitu, tidak termasuk bersyukur. Jadi Allah itu setiap orang, makanya banyak orang, kalau orang tambah imannya, tambah ujiannya berat loh. Memang sangat diawasi masalahnya. Allah nggak mau ada orang ini sampai kebablas. Itu. Ini dok bono, anu nih, CC. Makanya sampai uang, apa aku tambah ibadah kok tambah akhir. Iya, iya. Kepingin belajar zikir, Pak. Oh. Adik ipar. Monggo. Orang-orang ini belajar agama itu kalau kita harus bukan di pondok. Karena di pondok itu hanya orang untuk jadi pinter. Ya toh. Belum tentu orang itu bisa dekat sama Tuhan. Jadi ada proses di lapangan ini, kita yang ketinggalan ini nggak sempat tahu banyak agama ya. Nah kita pakai jalan pintas. Allah juga beri itu, maka Allah beri sesuai kemampuan manusia. Makanya ada yang di pondok yang mampu, ada yang di sini, ada yang di lapangan. Kita yang di lapangan jangan cari di pondok, tambah bingung sampai. Cari juga di lapangan ya. Nah, kalau zaman dulu di lapangan itu wali-wali, Pak. Kalau di pondok itu guru-guru biasa. Kan gitu ya. Makanya wali itu buka sekolahannya itu kapan aja orang datang mau jam berapa aja nggak pakai jam. Kan gitu ya. Ya gitu tadi orang mau ngasih nggak ada urusan. Misalnya gratis lah. Kalau orang mau ngasih uangnya dikembalikan lagi untuk amal jariah orang-orang juga ya. Nah itu memang zaman sekarang ya jarang kan gitu ya. Tapi ada. Nah, jadi pertama itu kalau kita ke pondok pasti sampai nggak diajari bagaimana kuat iman dulu. Paling sampai diajari sih kalau di pondok itu suruh ngaji dulu, kan gitu ya. Nah, terus nggak mau baca kitab dan sebagainya. Nah, itu pelajaran. Kalau kita di lapangan ini karena ada Sayyidina
Abu Bakar Siddiq itu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama-utamanya? Karena banyak orang yang ketinggalan ini ya. Pakai apa? Dawamkan zikir kepada Tuhan. Dengan mendawamkan zikir kepada Tuhan, kamu nanti jiwa kamu disambungkan ke Allah. Ya, selama ini kita kalau tidak bertorekat lewat zikirnya, lewat umum, kan tidak nyambung. Dan nyambungnya itu cuma dapat pahala. Contohnya gini, sampean siapa aja orang Islam itu kalau minum pasti baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah benar bukan salah, tapi kualitasnya belum bisa, masih dapat pahala, belum mendapatkan hidayah. Nah, karena dia menyebutkan atas nama Tuhan masih. Belum bersama Tuhan. Atas nama Tuhan, ya tuh, dengan bersama Tuhan kan beda. Kan gitu ya. Sampean ya tuh mendapatkan hidayah. Nah, karena dia menyebutkan atas nama Tuhan masih. Belum bersama Tuhan. Atas nama Tuhan, ya tuh, dengan bersama Tuhan kan beda. Kan gitu ya. Sampean ya tuh sampai memanggil Tuhan sama sudah bersama Tuhan beda juga. Ya. Nah, kalau di tarekat itu langsung bersama Tuhan. Nah, caranya bukan lagi bersama menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim secara zahirnya, hakikatnya juga kita tahu. Ya, jadi dua-dua dipakai. Kalau nggak pakai ini nggak masalah. Pakai ini cuma untuk mengingatkan orang. Bismillah, ingatlah kepada Allah yang pengasih, supaya orang juga ingat. Gitu, termasuk syiar. Tapi hakikatnya kita harus tahu supaya nilainya kita dapatkan. Apa dapatnya? Kalau tadi cuma dapat pahala, ini dapatnya kamu bukan lagi dibaca, ingat. Ingatannya sudah ada. Kan ya? Allahnya sudah ada dekat. Tidak jauh dekat di sini. Nah, kalau kamu ingat, kata aku langsung ingat juga. Nyambung langsung kan? Kalau tadi kan nyambung masih atas nama tok. Nyambung. Bukan salah tadi. Harus lebih baik, lebih ada proses pencempurnaan gitu. Tapi kalau Anda ada mengaji ke sini, ke tarekat sampai akhir kan enggak ada sempurna, dia ya gitu-gitu aja, Pak. Lama-lama dia bosan juga gitu. Enggak ada proses perubahan peningkatan. Monoton, ya tahu. Nah, itu efeknya. Makanya kita tuntut ilmu itu tidak boleh berhenti sampai mencapai yakin. Sampai ke liang lahat. Tidak boleh berhenti. Ingat kepada Allah yang pengasih penyayang. Ya, ala biji kertain kulub kalau bahasa Qur'annya. Nah, karena sampai ingat, nyambung ke Allah. Nah, sampai dapat sudah. Apa yang didapat pertama dari Tuhan? Yang dibutuhkan kita itu apa? Dibutuhkan umat manusia, dibutuhkan makhluk langit dan bumi. Yaitu kasih sayang Tuhan. Makanya ingat kepada Allah yang mengasihi, yang menyayangi. Nah, itu yang sifat Tuhan, nama Tuhan yang kita inginkan, yang kita ingin dapatkan pertama. Semua manusia yang dapat mendambakan kasih sayang. Siapa yang enggak mendambakan kasih sayang? Istri inginkan, yang kita ingin dapatkan pertama. Semua manusia yang dapat mendambakan kasih sayang. Siapa yang enggak mendambakan kasih sayang? Istri, suami, anak, semua mendambakan pohon-pohon. Semua ingin diatur, itu kasih sayang. Ya, Pak ya? Ya. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan itu, karena disayangi, makanya dalilnya tentram hati orang yang berzikir itu, karena kita sudah dielus-elus, Pak, ditimbang. Jadi nyaman, tenang. Kayak anak-anak kecil itu kalau ditimbang kan begitu ya. Nah, kasih sayang itu sudah kita miliki. Ya, tadi dapat, ya apa istilahnya, terkontaminasi, terbias dari sifat Tuhan tadi. Karena nyambungnya tadi terbias kita. Kan ya? Nah, ini kita dituntut sama Tuhan. Karena aku telah banyak berbuat baik kepadamu, maka kamu harus membagi kasih sayang itu kepada orang lain, ya gitu, Pak. Terutama ya, urutannya keluarga, anak, cucu, tetangga, dan sebagainya, seterusnya. Nah, selama sampean itu nggak punya kasih sayang, dia tahu dalilnya, tapi nggak bisa. Kenapa? Ini nafsu masih belum diisi kasih sayang.
Jadi biar tahu dalilnya, makanya banyak sekali ulama yang tahu dalilnya, yang bisa menerangkan, dan dia nggak punya itu, ya tetap dia keras, menghujah, ngilokno, teroris. Padahal Quran yang dibaca, ya itu, jelas. Tapi dia sampai di dalil aja, tapi nggak dipakai. Kebetulan mungkin dia nggak bisa makainya. Jadi punya senjatanya, cara makainya nggak bisa. Makanya kalau nggak bisa, kata Allah dalam Quran, was'alu ala zikir, tanyakan kepada ahlinya. Ahli dekat kepada Tuhan. Kalau dia ahli tafsir tadi, kalau nggak dekat sama dia cuma tahu tapi nggak bisa mewujudkannya. Karena mewujudkannya itu harus ada power dari Tuhan baru bisa. Nah, untuk dapat power dari Tuhan, dia harus ilmunya, berserah dirinya dekat sama Tuhan. Celaka orang yang berilmu, yang ilmunya tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang menggiring itu zikir itu, kasih sayang Tuhan tuh zikir itu yang menggiring sampai ke Tuhan. Nah, makanya banyak kiai-kiai yang kok gini gak cocok gitu ya. Maka ada ulama ulama jahat, ya teroris, dan dia pakai Quran itu. Mau Muhammadiyah, mau Wahabi, Ahli Sunnah, tanya aja pakai apa, mesti Quran hadis. Ya. Tidak ada buku Mahabharata masuk di situ. Tapi kenapa berbeda, Pak? Kan gitu ya. Nah, dan dia mau samakan, tidak bisa. Di luar itu harus berbeda. Karena orang itu ada yang pintar, ada setengah pintar, ada yang beda. Seperti pohon, ada daun, kan beda semua. Yang harus sama itu yang di dalam. Gelas ini isinya, bentuknya boleh, tapi isinya kalau sama nggak masalah. Nah, kita ini tanya aja Muhammadiyah, isinya apa itu? Paling la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammadiyah juga ini sama, yang penting isinya. Yang di luarnya sesuai kemampuan. Nah, kemampuan itu ditingkatkan terus supaya sempurna. Nah, itu harus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Nah, kita terjebak, wong aku gak iso ngaji. Bukan harus jadi ahli qiraat, bukan jadi ahli hafal Quran, harus jadi kiai. Kita mindernya di situ. Wah, percuma. Pemanukku sik kotor, bersinggung kapan-kapan. Ya toh? Makanya kalau sudah dekat kepada ahli zikir, dia punya metode. Ahli syariat itu nggak punya cara. Dia banyak bicara hukum, langsung salah. Kalau orang hakikat itu dia mengutamakan syiar bukan hukum. Untuk syiar itu dia menyampaikan tuh bukan prestasinya Nabi, sesuai kemampuannya. Bukan prestasi dia, bukan prestasi gurunya, bukan. Karena prestasi Nabi harus cinta loh, ya harus ikhlas. Enggak bisa, wong deket aja belum kenal belum kok sudah langsung suruh cinta. Dalilnya betul, tapi cara makainya enggak tahu. Apalagi yang makaikan pada orang lain. Wah tambah soro. Wong kiai durung iso, kongkon wong gawe. Nah, jadi kita dimulainya dari mana membenahinya itu tadi ya. Ya itu tadi. Nah, dari zikir. Pertama zikir apa? Yang menguatkan iman. Karena tanpa iman sama tidak direken sama Tuhan. Karena tiap-tiap orang itu disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, ya, dipanggil dulu yang orang beriman. Untuk menyempurnakan perintah Tuhan. Nah, banyak sekali orang beriman, tahu dalilnya, tapi dia tidak melaksanakan, makanya dia disuruh. Nah, disuruh itu untuk apa? Dia percaya tapi belum yakin. Kalau sudah diamalkan, diperintahkan melaksanakan, sudah dilaksanakan, baru timbul yakinnya. Kalau enggak yakin. Kalau enggak yakin, udah hilang imannya itu. Ada yang ngomong gini bingung. Loh, ini ngomong ini. Kan gitu. Padahal yang ngomong ini benar nih, cuma tingkatannya ini masih daun, ini masih bunga, sudah beda. Dia pikir, wah ini bingung, melok sini.